Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Daud Abdullah. Saya dari Mahasiswa UNES, jurusan Ilmu Keolahragaan. Sekarang semester 3 dan ini rekan saya. Nama saya Bima Chandra Awangsa dari Prodi Ilmu Keolahragaan semester 3. Dan ini juga saya Pemberdayaan Kita dari Ilmu Keolahragaan semester 3. Sebelumnya, saya mau memperkenalkan diri. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas fasilitas saya yang tentang filsafat olahraga. Perkenalkan dulu, nama saya Ahmad Surikin. Saya selaku guru di Kota Semarang ini. Dan alhamdulillah dengan orang tua atau keluarganya Mas Isa ini juga perkenalan di sekolah. Kebetulan saya juga Alhamdulillah terus ya. Tahun berapa? lulusan tahun 2015 tahun 2015. Baik, Pak. Langsung mulai ya. Dan yang pertama itu menurut Bapak sendiri pengertian filsafat secara umum itu seperti apa? Terus, Pak. Kurang tahu. Oke, jadi dalam artian filsafat dulu ya, itu filsafat emang dari kita itu memang rumit ya. Karena itu bukan masalah rumit di filsafat, tapi rumitnya di manusia sendiri. Jadi saya kasih tahu dulu filsafat dalam artian ide itu ya. Jadi ide itu sebenarnya itu kan semua manusia sama ya, tapi tergantung dengan pemikiran masing-masing. Nah, jadi filsafat di situ ada dua kelebihan yang saya pelajari pada pusat kuliahan maupun SKI di Bosari. Yang pertama ada cinta pada kejaksanaan, yang kedua cinta terhadap ilmu pengetahuan. Jadi di mana saya mengutip juga di Plato itu, yang Plato bahasanya ide itu merupakan dasar di mana terbentuknya suatu logika. Jadi logika manusia itu tertuju pada tujuan tertentu. Kalau misalnya tujuannya benar, manusia nanti dia akan benar. Jadi tujuannya masing-masing. Kalau di sini saya luruskan cinta kejaksanaan dalam artian cinta yang pengetahuan. Jadi kita harus mempunyai tujuannya di mana itu mempunyai kebenaran masing-masing. Dan kita harus tertuju pada kebenaran seluruhnya, bukan hanya kebenaran semata pada diri kita sendiri. Jadi semuanya juga harus, oh ya ini benar menurut sudut semua masing-masing. Itu aja sih untuk secara dasarnya saja. Untuk yang selanjutnya, apakah ada peran filsafat dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana filsafat dalam kehidupan sehari-hari? Oke, untuk kehidupan sehari-hari mungkin kita sudah pernah melakukan sendiri-sendiri ya. Dari halnya misalnya pertama nih, ya emang dalam artian dasar ataupun ide yang kita miliki sekarang ini, kita punya pola pikir tersendiri, pemikiran kita. Jadi pikiran kita itu tertuju pada suatu tindakan. Tindakan itu apa sih? Tindakan yang dimana saya mau ngapain sih nanti, saya mau ngapain sih nanti. Jadi pemikiran tersebut itu sudah ada di pikiran kita. Jadi dimana dan kita harus dianalisa ataupun harus dipecah, harus sesuai dengan tujuan yang kita capai nanti. Terus yang kedua itu ada lagi. Jadi dalam artian peran kita sehari-hari tadi ya, ada humanisme individu maupun sosial. Di mana individu itu kita hanya pemikiran kita merdeka, dan ada lagi terkait tentang kebenaran yang ada dalam diri kita. Kalau sosial kan tahu sendiri, sosial itu untuk bermasyarakat luas. Jadi kebenaran harus bisa bersifat itu kebenaran secara mutlak atau bersama. Ada lagi? Lagi saya Pak, kan Bima tadi sudah bertanya tentang filsafat secara umum. Sekarang saya akan bertanya mengenai filsafat ke olahraga. Nah, menurut pandangan Bapak sendiri, apa hubungannya antara filsafat dengan olahraga? Kalau filsafat olahraga ya, tentu ini PJOK ya, penjelas orkes. Jadi filsafat bukan olahraga itu bukan hanya dia mengolah fisiknya saja. Jadi penjelas orkes dia juga mengolah kimia. Jadi
bukan hanya pikiran dan fisik yang jalan, hatinya juga berjalan. Contohnya gini, kamu bermain di lapangan misalkan ya. Bermain di lapangan itu kita mempunyai keinginan untuk apa? Jadi kan otak kita itu berpikir, hati kita juga merasakan ini, kayaknya nyaman apa tidak, panas atau tidak. Terus ini sesuatu yang menggambarkan bahwasanya saya itu berdiri di lapangan nyaman apa tidak, dan juga memikirkan nanti akibatnya apa, terus dan mau ngapain. Jadi pemikirannya harus secara luas, jangan kita bermain di lapangan, kita diam-diam kita nggak tahu mau ngapain. Jadi kalau ditelusuri dalam hal filsafat tadi harus mempunyai bercabang terkait tentang ini mau ngapain sih, terus ini akibatnya apa, terus saya di sini ngapain, terus habis saya tentram apa tidak. Jadi mengenai ketentraman juga harus dinilai ya, karena filsafat kan bukan hanya pikir-pikir saja, tapi emang tujuan tentram atau tidaknya suatu manusia. Gak apa-apa santai aja, ya bisa, kan bisa mengalir aja. Pertanyaan selanjutnya, di dalam olahraga itu pasti ada yang namanya kemenangan dan juga penghargaan. Menurut Bapak sendiri, pengertian dari kemenangan dan penghargaan secara filsafat itu? Ya kalau untuk terkait kemenangan itu kan emang gimana ya, memiliki sifat yang mutlak. Jadi tidak harus manusia harus menang terus kan. Jadi juga ada saatnya manusia itu menyadari, oh ini menang itu apa sih? Apakah hanya sebatas ujian atau hanya sebatas ingin meraih untuk bersaing dengan kawan-kawannya, atau menang terkait tentang ini saya paling pintar. Dan jadi kemenangan itu ya bersifat ya kita menyadari, oh ya saya itu seperti ini, jadi ide saya segini. Dan tadi bukan membatasi dia berpikir, tapi dia membatasi dia itu melakukan sesuatu yang sudah maksimal, jadi sudah di luar kemampuannya kan. Misalnya nih, kalau misalkan kalian zona nyaman misalnya, itu kira-kira kalian nyaman nggak? Nyaman banget kan? Kalau sudah ditinggalkan, kalau sudah meninggalkan itu, otomatis pikirannya mana? Sudah tidak nyaman lagi. Jadi ingin melakukan hal yang apa itu yang hal apa itu yang di luar, iya, kendali kita, di luar zona kita. Karena apa? Kita harus rasakan juga. Oh, ternyata ini jadi menang itu enak apa tidak sih? Baik Pak, lanjut. Saya juga tanya kepada Bapak, menurut Bapak itu mengapa dalam kehidupan sehari-hari itu harus membutuhkan filsafat di tengah masyarakat, baik misalnya di bidang ilmu pengetahuan, di bidang umum maupun di bidang olahraga pada saat ini. Oke, emang filsafat, ilmu pengetahuan dan cinta kesan itu emang bukan sehari-hari dan di masa kini ataupun kontemporer juga. Jadi di mana manusia itu membutuhkan yang namanya ilmu pengetahuan. Coba lihat, kalau misalkan kalian tidak belajar, tidak kuliah, tidak sekolah, otomatis pikirannya kemana? Kira-kira main bermain. Nah, kalau sudah punya ilmu pengetahuan pasti akan mempunyai jiwa yang pengen tahu, dan jiwa pengen apa lagi? Pengen bisa ini itu. Jadi misalkan nih kan sekarang udah berapa revolusinya? 5.0 ya, revolusinya ya. Nah, itu kan pasti perubahan zaman. Masa kita mau pakai HP yang tidak Android, HP yang tidak Apple misalkan HP yang zaman dahulu, kira-kira sekarang berguna nggak? Mau sama apa namanya? WA dosen kira-kira bisa nggak yang HP lama? Oh enggak, bisa nggak? Nggak bisa. Nah, itu namanya ingin adanya perubahan dari zaman ke zaman. Kenapa kita berkedudukan di kehidupan kita saat ini? Karena ya gimana ya, manusia kalau tidak berpikir otomatis dia tidak akan berubah dirinya menjadi baik. Misalkan orang yang buruk, kalau tidak membutuhkan kebiasaan yang baik, otomatis dia akan berubah buruk terus. Jadi itu sangat penting untuk kehidupan saat ini. Dan misalkan nih, kalian kita logika misalnya, pasti kan ada logika ya kalau di manapun ya. Tapi logika pun harus ada yang namanya realitas ataupun nampak nyatanya itu kan. Bukan hanya logika sekedar logika saja, tapi harus kenyataan. Jadi di mana kenyataan itu nanti akan membuktikan, oh iya, filsafat itu emang penting buat kehidupan sehari-hari. Coba kalau misalkan Indonesia misalnya sudah merdeka tapi dia belum
semakin jaya, tapi malah terpuruk. Karena apa ya? Itu pula bahasa sendiri karena berpikirnya itu terlalu sempit. Nah di situ filsafat menanamkan juga disiplin hasilnya. Disiplin apa? Karena dia manusia itu selalu membuat persoalan tersendiri. Persoalan apa sih? Masalah yang menunjukkan Indonesia tidak maju. Ya emang maju, tapi di rakyat kita terlihat kan masih membutuhkan yang namanya bantuan kan. Itu namanya belum maju. Itu saja. Kepanjang besar Dari Pak. Tadinya menurut Bapak Silat ini mengapa perkembangan pesawat tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan pengetahuan itu? Nah itu justru kalau nanti bisa otomatis udah tidak jadi apa namanya itu dunia menjadi apa? Jadi secara baik dan secara menyeluruh. Jadi dia hanya fokus satu. Kalau misalkan manusia membutuhkan ini, misalkan Indonesia jadi kan otomatis dia global sudah diuruskan sama manusia, ada tugasnya masing-masing. Jadi kalau saya dipisahkan dari pengetahuan, otomatis filsafat itu tidak berpikir lagi kalau hanya mengatakan cinta kebijaksanaan, tapi tanpa pengetahuan, otomatis kebijaksanaan tersebut itu tidak akan terbitlah, muncul lah. Jadi dia hanya mutar-mutar masalah. Kalau bisa otomatis ya dunia akan jadi apa? Manusia itu kalau dari pengetahuan tadi kan dia tidak bisa berpikir secara jauh sekarang. Kamu kuliah sama SD beda ya? Beda kan ya? SD pengennya apa sih? Main, makan, belajar, dulu sudah itu doang. Kalau kuliah kan semakin memikirkan masa depan saya kemana, habis ini saya kemana, saya nikah dengan siapa, terus saya belajar berjasa ini untuk apa? Nanti ada pikiran sendiri. Jadi bercabang-cabang kan? Pasti kan kamu mikir kan? Saya kuliah di UNES terus berjasa jadi saya mau ngapain? Misalkan jadi ya ada tujuannya masing-masing. Ini hanya untuk pengetahuan. Misalkan untuk pengetahuan punya ibu punya bapak. Ini kamu gini-gini kan itu pengetahuan dari bapak itu. Jadi kan kita cerna menjadi apa namanya sebuah motivasi untuk diri kita kan, misalkan. Jadi tidak bisa dipisahkan ya. Nanti malah nggak jadi apa namanya nggak jadi tadi kata tata pun nggak natural kalau bisa. Kalau kan yang lain, kalau kan mengalir aja. Tambah menurut Bapak filsafat dari segi agama itu seperti apa? Kalau filsafat segi agama, kalau pernah dengar filsafat YouTube ataupun di tetangga atau siapa pernah dengar? Nah, itu filsafat itu kalau dalam agamanya ya. Sebenarnya itu yang menjadi tolak ukur suatu apa namanya itu agama Islam kita di Islam ya. Ada yang misalkan yang lain percayaan masing-masing. Jadi kalau agama Islam sendiri itu kalau ukurnya terkait tentang pemikiran itu, kalau sudah belajar tentang Islam, otomatis filsafat itu semakin naik. Jadi seorang filsuf sekarang ya, seorang filsuf itu dia dikatakan beda dengan manusia biasa. Karena apa? Karena dia membaca jadi tahu keadaan dunia seperti apa. Jadi keadaan manusia sekarang seperti apa. Kalau orang yang hanya diam dan tidak mengamati, dia tidak tahu sekitarnya. Jadi kalau menurut saya sendiri sih, sebenarnya filsafat agama itu akan menjadi membantu untuk menyelesaikan suatu masalah. Misalkan perdebatan antara agama yang sampai sekarang belum terselesaikan ya, kalau ada peringatan atau hari besar agama masing-masing, misalkan ada lagi modernisasi, terus ada toleransi itu sebenarnya masuk. Kalau tidak ada filsafat otomatis tidak ada yang namanya modernisasi agama yang saat ini sudah familiar di Kementerian maupun di Indonesia ini. Toleransinya kan saya Indonesia bagus ya dari segi masing-masing agama. Coba kalau nggak ada filsafat, yaitu yang sholat di gereja misalkan, yang jaga siapa itu? Ada yang Islam kan yang jaga kan? Terus yang masjid misalkan dia menghormati yang toleransi misalkan azan boleh kan tanda transparan misalkan. Jadi kalau misalkan agama tanpa filsafat otomatis tidak tahu sejarah perlawanan Muhammad, ya kan? Sejarah itu kan otomatis dia berpikir oh
kenapa sih kok biar pidato malah begini, misalkan kenapa sih ahli bakat begini, kenapa sih kok harus keluar dari misalkan kemudian nanti malah berangkat gitu kan. Ya Pak, mau nanya, kan mungkin safari itu kan kalau belajar biasanya kan kalau kakak guru itu kan bisa menyelesaikan atau ada bapak itu kan istilahnya apa ya, kalau sering belajar di kelas tapi kakak guru malah tidak melakukan itu gimana? Ya karena kalau belajar tatap guru itu namanya tidak ada syaratnya ya. Jadi misalnya begini, kalian punya guru ngaji kan di rumah masing-masing ataupun di pantauan gitu kan. Jadi kalau misalkan kalian tidak tahu, kalau misalnya ilmu kita tidak ilmu kita Arbinawati itu misalkan kalian ngaji sendiri, misalnya cuma ngaji doang, cuma belajar. Apakah paham nantinya? Dia paham, tapi dia tidak tahu bahwasanya itu sanadnya dari siapa. Ini kan kita harus tahu dulu sanad guru saya dari sanadnya misalkan dari Mas Salim misalkan. Dan kalau guru kamu misalkan dari sanadnya siapa namanya itu mengajinya? Jalan anak jalan, gitu kan. Nah jadi harus tahu dulu kalau misalkan kamu sudah masuknya di sini ya, berarti harus sanadnya seperti itu. Kalau belajar dari pengetahuan misalkan ya emang pengetahuan cepat masuk ya. Tapi secara pribadi itu malah nanti umat sendiri. Apa tidak mencari sudut pandang yang lain. Misalkan saya belajar tentang materinya Terry, namanya misalnya. Jadi saya belajar dulu. Jadi dia mau keraskan dengan pendapatnya dari terus. Tidak mau mendapat yang lain. Misalkan dari pendapatnya yang lain, apa ini manajemen itu apa ini. Jadi kan nanti kalau aku masuk kan otomatis mempunyai jalannya argumentasinya lebih luas ataupun berkembang inilah. Jadi kalau misalkan berguru, alhamdulillah bisa dikasih motivasi untuk membangkitkan diri kita. Kalau kita belajar sendiri, ya kalau baca komik tidak apa-apa. Kalau belajar yang lain, kalau bisa berguru aja. Biar tahu asal gimana, tujuannya itu apa, terus kita mau ngapain gitu kan. Ini kan jelas. Ini adalah dua. Lanjut dan apa? Kalau penjaskus itu sekarang fokusnya kemana? Kebetulan nih kami di jurusan olahraga Pak. Jadi 75% itu mendapatkan teori yang banyak praktek. Luarnya pendidikan. Ya, itu apa maksudnya ilmu? Murninya. Jadi praktek terus ya semua olahraga. Ya. Sedikit lebih sedikit. Tapi teorinya Itu pendidikannya. Ya, fokusnya ke ilmu. Jadi kalau seperti itu berarti kan bisa menerapkan. Jadi filsafat itu harus berpikir keras tentang pendidikan olahraga. Di mana olahraga itu mempunyai keseluruhan yang ada dalam hati. Jadi hati, pikiran, dan fisik harus sama-sama berjalan. Kalau hati pikirannya tidak jalan, terus fisiknya jalan, mati kan sakit hati misalkan. Terus pikirannya ngedrop, berarti dia frustasi, stres kan. Kalau banyak tugas, kalau jalan seperti kan enak, langsung berjalan. Kalau tidak, hatinya tidak tenang, pikiran tidak tenang, fisiknya semangat, otomatis mau ngapain nih saya ini? Mau ngapain ketika pikirannya bingung. Jadi namanya filsafat. Jadi filsafat itu banyak dikategorikan. Ya tergantung kalian memahami filsafat itu sendiri lah. Di rumah coba situ dikategorikan keluarga, bapak ayah ibu anak kakak adik. Dan mikir juga tuh, oh iya saya punya anak, ibu punya ayah ibu nggak ya? Punya. Ayah ibu terus nanti mentoknya di mana silsilahnya? Kira-kira tahu nggak? Tahu kira-kira mentoknya silsilah kita itu dari mana? Kalau orang mungkin ada berapa ya? Tapi kita nggak tahu. Jadi semua manusia itu kita satu keturunan sebenarnya. Tapi ya tahu kalau misalnya yang dibacakan kalau di dalam lagi tentang misalnya dan bahwa ya bisa kita sendiri. Karena kan sekarang masih hidup apa itu kita ada berapa? Alam ya hanya yang menjawab. Nah itu jadi olahraga. Ada orang terus tuh misalkan sampai perutnya kecil sampai terus pokoknya tujuan masing-masing pasti ada tujuan sendiri kan. Saya pengen gendut, gimana caranya? Saya pengen kurus, gimana caranya? Saya pengen matanya terang, gimana caranya? Kan ada sendiri dalam olahraga. Kedengarannya biar jelas,
biar terang, hidungnya biar lancar bernafas, kan ada kan. Jadi teorinya dari seorang filsuf itu pasti ada yang berpuasa berapa tahun, ya. Ada yang itu namanya tirakat, jadi nanti nafasnya lancar, beda hidungnya. Itu yang ikut olahraga. Kalau kita tidak pikiran, otomatis kita sudah tahu semua manusia. Hidungnya apa aja sih berarti? Berpikir juga kalau di Indonesia ada kaki ini, kalau kan ada fungsinya masing-masing. Jadi kalau mau olahraga jadi dipahami fungsinya, jangan asal pakai apa itu dijaga. Khususnya untuk cewek ini ya, dijaga beneran. Apalagi cowok ini, hati-hati ya. Benar ada lagi. Yang apa biar nanti ada nanti tak ingin kalian biar bisa ditulis. Mungkin itu saja Pak Bu. Sebelumnya maaf buat para pemerhatian Pak, bisa meluangkan waktunya juga. Pak Bapak kalau ada ini salah-salah kata kurang berkenan ke Bapak mohon. Sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.